Tim hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali sambangi Mapolda Metro Jaya untuk jalani pemeriksaan tambahan. Ketua Tim Hukum Joko Widodo kembali datangi Mapolda Metro Jaya Jumat siang. Kedatangannya bertujuan untuk memberikan keterangan tambahan sebagai saksi. Selain pemeriksaan tambahan, kedatangan mereka juga untuk memastikan status Roy Suryo CS sebagai tersangka tetap berjalan dan tak ada pencabutan status hukum seperti yang pernah diajukan pihak lain. Pihaknya tegaskan bahwa tim hukum telah dibentuk secara resmi oleh Joko Widodo sejak 2 bulan lalu untuk menangani persoalan hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia. Yang dilaporkan, ya. Jadi intinya kedatangan saya ke sini, ini pemeriksaan tambahan. Selain itu mengcross check beberapa laporan dan juga menyampaikan kepada Polda Metro untuk minggu depan. Ini sudah habis waktu nih. Saya rasa dilanjutkan saja untuk pemeriksaan ahli bagi tersangka karena haknya sudah diberikan. Jadi jangan juga nih ada opini lagi nih berkembang bahwa ini sudah lewat waktu dan lain-lain sebagainya. Padahal ini kesempatan yang kita berikan kepada pihak tersangka untuk mengajukan saksi ahli, ya, seperti apa yang diajukan pada saat gelar perkara khusus. Karena gini, rekomendasi gelar perkara khusus itu mewujudkan untuk pemeriksaan pemeriksaan ahli mereka. Itu yang pertama. Terus status tersangka itu tetap tidak dicabut. Ya, berbeda dengan yang diajukan Egy Sujana dan DHR, yaitu dia mengajukan restoratif justice yang mereka anggap bisa melepaskan mereka dari status tersangka. Kita lihat, dan pesan Pak Jokowi adalah yang paling utama adalah kita ketemu di pengadilan dan itu adalah ranah. Saya hari ini datang ke Polda Metro Jaya, ya, saya bawa rekan saya untuk diperiksa tambahan karena dia merupakan saksi atas laporan saya. Oke, yang kedua, saya mau sampaikan hari ini juga saya bawa surat. Ya, saya akan menyampaikan surat kepada Dirkrim untuk segera melakukan penahanan terhadap RRT. Kemudian saya minta juga Dirkrim meneruskan surat saya nantinya kepada kejaksaan agar jaksa juga melakukan penahanan terhadap RRT. Karena kenapa? Berkas minggu depan saya minta untuk dikirim. Ya. Apabila sudah dikirim dan dinyatakan lengkap, maka segera lakukan penahanan terhadap RRT. Anda kembali di Newsroom. Pemirsa, Roy Suryo CS kirim surat ke Irwasum Polri. Komjen Wahyu Widada minta penyidikan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dihentikan. Pengacara Roy Suryo CS, Refli Harun, mengatakan langkah itu dilakukan karena banyaknya kecerobohan yang dilakukan polisi sejak awal menangani kasus tersebut. Refli menyinggung ada yang mengkritik langkah pihaknya menyurati Irwasum. Padahal menurutnya Irwasum berwenang mengawasi kinerja anggota Polri. Roy Suryo CS juga telah mengajukan gugatan atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu diajukan untuk menjadi pesan agar pasal-pasal KUHP tak digunakan untuk mengkriminalisasi peneliti. Banyak sekali kecerobohan penyidik dalam melakukan proses penyidikan ini. Itulah sebabnya kami kemudian mengirim surat ke Irwasum. Lalu kemudian ada yang mengatakan dengan sok tahu mengatakan, waduh, bodoh sekali di bala RT. Kok mengirim suratnya ke Irwasum? Nah, itu mereka nggak paham. Ya kita paham kalau minta menghentikan penyidikan ya ke penyidik. Cuman yang kita bicara itu adalah governance, ya. Governance penyidikan kasus ijazah secara umum, baik di Bareskrim Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya. Makanya kita mintanya ke Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri sana yang wilayah kerjanya. Ketua Tim Hukum Jokowi, Ade Darmawan, mengatakan telah mengajukan surat untuk segera melakukan pelimpahan ke kejaksaan. Sementara pengacara Roy Suryo CS, Abdul Ghafur Sangaji, sebut berkas perkara sudah lewat batas waktu dan harusnya sudah dikirimkan sebelum 14 hari. Untuk saat ini setelah saya pemeriksaan, kita mengajukan surat untuk segera melakukan pelimpahan di kejaksaan. Terus kemudian ada juga surat dari pelapor Pak Lejumanan itu untuk agar dikoordinasikan terkait penahanan, itu permohonan semua ya. Jadi terus pemeriksaan saya ini menjurus juga kepada spill sedikit
Salah satunya adalah alat apa sih yang digunakan dalam melakukan meneliti jasa Bapak Presiden Joko Widodo sepengetahuan saya. Jadi ini saya spill sedikit satu pertanyaan ya. Jadi saya lihat titik kulminasinya meningkat pada terkhusus penyesuaian alat bukti untuk pasal manipulasi data elektronik ya. Sepertinya seperti itu. Itu yang saya lihat, sehingga berarti tambahannya ini merupakan petunjuk jaksa, sehingga besar harapan kami bahwa jaksa juga ini harus mempertimbangkan penahanan ya. Jadi saya melihat seperti itu sih, tapi apapun itu ya kita lihat apakah pelimpahan akan segera dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya. Tapi kami minta minggu depan lah, jadi biar nggak berlarut-larut juga, pengadilan gitu, segera gitu. Oleh Bang Ade dan teman-teman mendatangi Polda Metro Jaya meminta segera berkas perkara P19 itu dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum. Saya kira itu karena kritik keras kami kemarin di Polda Metro Jaya bahwa ini sudah lewat batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang ya. Kita ini menegakkan hukum, kita bukan melaksanakan suatu kebiasaan yang selalu menabrak aturan hukum. Pada saat P19 itu keluar, itu kan tanggal 27 Februari kalau saya tidak salah ya, 27 Januari mohon maaf. Dan kemudian dari tanggal 27 Januari setelah diterima berkas P19, maka kita mendasarkannya baik pada undang-undang lama, Undang-Undang 8 tahun 1981 yaitu KUHP yang lama, maupun juga KUHP yang baru, itu tetap sama, bahwa penyidik itu diberikan batas waktu 14 hari untuk merampungkan berkas perkara. Nah, kami melihat bahwa penyidik Polda Metro Jaya belum melaksanakan KUHP secara profesional, belum melaksanakan undang-undang sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang itu sendiri, yaitu dalam tempo 14 hari setelah penyidik menerima berkas perkara P19, maka harus dirampungkan seluruh pemeriksaan terhadap apa yang menjadi petunjuk jaksa. Petunjuk jaksa itu kan ada 3 yang disebutkan dalam P19, yaitu dalami lagi 120 keterangan saksi yang katanya sudah 120 orang diperiksa, kemudian dalami lagi ahli yang sudah diperiksa adalah 22 ahli, kemudian dalami lagi 709 barang bukti yang sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Dan kami memanfaatkan dalam tempo 14 hari itu, kami sudah mengajukan beberapa ahli dan beberapa saksi gitu. Seharusnya menurut kami, pandangan kami bahwa penyidik Polda Metro Jaya tidak perlu menunggu arahan atau permintaan dari Bang Ade. Seharusnya sebelum 14 hari tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang itu seharusnya berkasnya sudah dikirimkan. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo CS Refli Harun menyatakan pihaknya siap menghadirkan saksi mahkota dalam persidangan kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Refli menyebut kehadiran saksi mahkota dapat membongkar sejumlah kejanggalan dalam skripsi Joko Widodo. Ada seorang saksi mahkota yang mau bersaksi tentang apa yang dilakukan soal bukan ijazah tapi skripsi, ya kan? Anda tahu kan? Jadi karena ini kan kita bicara tentang menduga, ya kan? Karena menduga itulah kemudian kita mengatakan belum ada kebenaran absolutnya. Tetapi misalnya kita mengatakan dugaan ijazahnya palsu, dugaan bahwa skripsinya itu dibuat bukan skripsi yang bersangkutan. Itu kan sudah menjadi bagian wacana kita, wacana RRT kan, begitu.